Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung? Kembali ia membuat statement kontroversial terkait dengan 10 dosa Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia. Pertanyaannya, apakah paparan Rocky Gerung tentang 10 dosa Jokowi itu beroleh dasar argumentasi yang benar, ataukah harus kita katakan bahwa apa yang dibangun sebagai logika dan argumentasi seorang Rocky Gerung itu adalah contoh dari apa yang kita harus sebut sebagai post-truth atau pasca kebenaran, dan itu adalah kebohongan itu sendiri. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif alternatif, membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer dengan menggunakan analisis dari perspektif pemikiran filsafat, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita untuk mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Rocky Gerung kembali membuat statement kontroversial di akhir-akhir pemerintahan Jokowi selama 10 tahun. Ia mengatakan bahwa ada 10 dosa Jokowi, dan itu berarti 10 dosa di 10 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita begitu saja mempercayai celotehan seorang Rocky Gerung? Saya ingin mengajukan tesis bahwa kita harus mengatakan omongan dan celotehan Rocky Gerung itu hanyalah isapan jempol belaka. Memang Jokowi sendiri sudah mengatakan bahwa pemerintahannya selama 10 tahun bukan pemerintahan yang sempurna. Ada banyak lubang, ada banyak hal-hal yang belum ia bisa lakukan. Ia juga bukan seorang pemimpin yang bisa menyenangkan banyak orang. Tapi publik luas memiliki tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Itu juga bukan fakta yang tidak benar, tetapi itu adalah fakta yang sangat mendasar, dan itu juga sekaligus mengungkapkan kesadaran publik seperti yang diangkat oleh Litbang Kompas ketika Kompas menurunkan data tentang pencitraan Jokowi yang berbanding lurus dengan kinerja dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan di bawah Presiden Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa argumentasi yang dibangun oleh seorang Rocky Gerung selain adalah isapan jempol yang tidak benar, itu juga merupakan salah satu contoh dari apa yang kita sering sebut sebagai post-truth, pasca kebenaran. Dan setiap yang pasca kebenaran itu atau yang melampaui kebenaran itu adalah kebohongan itu sendiri. Karena itu teman-teman, filsafat kritis antara lain menolong kita untuk pertama-tama tidak mempertanyakan realitas di luar diri kita. Filsafat kritis justru mempertanyakan tentang apakah pemahaman kita sendiri dalam rangka mencapai self-understanding atau self-consciousness itu benar-benar kita mewacanakan sebuah argumentasi pemikiran yang benar-benar itu datang dari data-data yang cukup objektif. Dan sekali lagi, objektivitas itu selalu dibangun dan dibalut oleh perspektif penjelasan dan pemahaman, sehingga ada klarifikasi terkait dengan argumentasi yang kita bangun dan kita diseminasikan, kita bagikan di ruang publik virtual. Sebab tanpa cara pandang yang berimbang, yang hanya berisi kritik, bahkan kritik yang bertubi-tubi, kalau itu saja
yang kita mau munculkan, hati-hatilah bahwa kita bisa terjebak dalam politik kebencian, politik nyinyir yang hanya datang dari satu perspektif tunggal, dan kita ingin memaksa itu sebagai satu-satunya cara membaca realitas di sekitar kita. Teman-teman, kita perlu mengembangkan cara berpikir objektif. Yang saya ingin katakan, di satu sisi kita mengkritik, tetapi di sisi lain kita juga mengapresiasi. Kita juga memberi hormat dan bersikap respek kalau memang benar siapapun termasuk rezim pemerintahan Jokowi itu telah melakukan kerja-kerja yang memperlihatkan tingkat kepuasan dari masyarakat luas terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan di masa Presiden Joko Widodo. Karena itu teman-teman, saya ingin menolong kita untuk meluaskan sedikit pandangan tanpa harus terjebak dalam politik kebencian dan politik nyinyir yang hanya menggunakan satu perspektif. Mari buka wawasan kita dengan perspektif kritis terhadap diri sendiri, bahwa kita bisa berpotensi yang sama untuk membangun sebuah argumentasi yang tidak cerdas, yang hanya berangkat dari kepentingan-kepentingan jangka pendek untuk mendulang dan mengkapitalisasi bahwa apa yang saya katakan yang justru itu sebenarnya kebohongan atau post-truth, itu sebagai sesuatu yang menguntungkan kita. Tetapi apakah itu menguntungkan bagi kehidupan publik kita saat ini? Belum tentu. Karena itu, Saudara Rocky Gerung, kali ini Anda tidak benar ketika mengatakan Jokowi punya 10 dosa di sepanjang 10 tahun ia memerintah. Realitas publik mengatakan berbeda, bahwa 10 dosa Jokowi itu harus diatasi sebagai 10 catatan-catatan apresiatif terhadap pemerintahan Jokowi. Nantikan ulasan saya berikut terkait dengan 10 apresiasi kita terhadap Jokowi, sekalipun Jokowi sendiri mengatakan ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yang belum sempurna ia kerjakan, yang harus dilanjutkan oleh rezim pemerintahan yang baru di masa presiden baru kita, Prabowo Subianto. Teman-teman, post-truth adalah masalah kita. Karena itu, lawan post-truth itu dengan truth itu sendiri atau kebenaran itu sendiri. Pertanyaannya, apa itu kebenaran? Sekali lagi, dalam sebuah postingan di channel ini juga, saya ingin mengatakan bahwa dalam bahasa Yunani ada dua istilah yang sama-sama diterjemahkan dengan kebenaran, yaitu aletheia dan dikaiosune. Aletheia itu adalah kebenaran yang sejati. A adalah A, B adalah B, dan kebenaran itu tidak berubah oleh keadaan apapun. Tetapi ada dikaiosune. Dikaiosune itu adalah kebenaran, tetapi kebenaran yang berubah-ubah. Kebenaran yang ditentukan oleh keadaan atau situasi. Kebenaran yang bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan kondisi sosial politik dan kemauan kita sebagai aktor-aktor politik apalagi. Karena itu hati-hatilah agar kita tidak terjebak dalam kebenaran dikaiosune, kebenaran yang bisa diubah sesuka hati kita. Kebenaran yang hanya datang dari perspektif kita dan kita mau pengaruhi orang lain untuk menerima kebenaran kita. Dan kita tidak pernah mengajak orang lain memasuki perspektif yang jauh lebih mendalam, yang jauh lebih eksistensial, yaitu kebenaran yang hakiki. Bahwa A adalah A, kebenaran itu adalah kebenaran yang tidak berubah, yang ditentukan oleh keadaan sosial politik, kebudayaan yang berada dalam situasi tarik-menarik kepentingan di antara kita. Karena itu teman-teman, Rocky Gerung yang memaparkan 10 dosa Jokowi selama 10 tahun, itu adalah model post-truth, model kabar bohong yang kita harus counter dengan kontra narasi bahwa Rocky Gerung tidak benar, ia hanya
berangkat dari post-truth kebohongan belaka. Mari kita imbangi narasi seorang Rocky Gerung dengan membagikan perspektif 10 apresiasi kita terhadap pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini. Perspektif pemikiran filsafat sekali lagi menolong kita untuk punya wawasan yang berimbang. Tidak mungkin kita mengkritik dengan bertubi-tubi. Hati-hati, kita bisa terjebak dalam politik nyinyir, politik kebencian. Mari kita kembangkan cara berpikir lain yang juga bisa melihat ada sisi apresiatif dan sisi konstruktif yang telah dikerjakan rezim pemerintahan Jokowi. Itulah cara kita membangun kontranarasi terhadap 10 dosa Jokowi menurut Rocky Gerung yang adalah post-truth itu sendiri.